Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat channel YouTube Pos Doa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel Pos Doa ini. Channel inspirasi Islam dan keutamaan dalam beramal. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina wa maulana Muhammad. Besar harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dalam agama Islam, salat adalah tiang agama yang wajib dilakukan dan tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan sakit sekalipun. Rajin menjalankan salat adalah hal yang sangat baik dan mulia, namun tidak lantas menjamin seseorang jadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hal itu diungkapkan dalam suatu hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya pertama kali yang dihisab, ditanya, diminta pertanggungjawaban dari segenap amalan seorang hamba di hari kiamat kelak merupakan sholatnya. Bila sholatnya baik, maka beruntunglah ia. Dan bila mana sholatnya rusak, sungguh kerugian menimpanya." Terdapat dalam hadis riwayat Tirmizi. Rajin sholat harus diikuti dengan menjaga akhlak serta hubungan sesama dengan manusia, agar tidak menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat beriman, pada kajian kali ini kita akan membahas tentang 5 ciri golongan orang yang rajin sholat namun semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum lanjut, saya ingin mengajak Anda semua untuk terus mendukung channel ini dengan cara tekan tombol like dan juga tekan tombol subscribe-nya. Maka dengan begitu Anda sudah ikut serta dalam mensyiarkan kebaikan di dunia dan akhirat. Dan bagi Anda yang sudah mensubscribe channel ini, saya doakan semoga Allah membalas dengan hal kebaikan pula. Baik sahabat beriman, berikut ciri orang yang rajin sholat namun justru jauh dari Allah Subhanahu wa taala. 1. Orang yang lalai dalam sholat. Dalam mengerjakan sholat kita tidak boleh lalai. Maksudnya adalah tidak mengetahui maksud dari apa yang dibaca dan apa yang dikerjakan. Apabila jika kurang perhatikan syariat, rukun, dan ketentuan sholat lainnya, maka hanya akan memperoleh payah dan letih. Orang yang seperti ini merasa dirinya sholat, tetapi pada hakikatnya tidak sholat dan tidak mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga sholatnya justru membuatnya jauh dari Allah. Yang kedua, orang yang suka menggunjing orang lain. Salah satu penyebab orang masuk neraka adalah karena suka membicarakan keburukan orang lain, termasuk orang yang mendirikan sholat namun suka membicarakan kejelekan orang lain, akan ditempatkan di neraka sakar. Yang ketiga, orang yang acuh pada sesama. Rasulullah menyebutkan bahwa salah satu cara mendekatkan diri pada Allah adalah sifat dermawan dan senang membantu orang lain, terutama orang yang sedang kesulitan. Orang dermawan akan memperoleh kenikmatan dalam sholat, dijaga malaikat, dan diberi cahaya dalam kegelapan. Yang keempat, orang yang riya. Sebab pertama yang mampu menjerumuskan seorang ahli ibadah tetap mendapat azab bahkan menghuni neraka adalah karena riya. Hal ini terjadi karena semua amal soleh yang dilakukan selama di dunia bukan untuk mencari ridho Allah, namun hanya untuk pamer atau riya dan ingin mendapatkan pujian dari manusia. Kelima, orang yang suka berdusta. Ini yang terakhir. Berdusta adalah salah satu dosa besar dan diancam siksa pedih di akhirat kelak.
Meskipun hanya kebohongan kecil, tetap dianggap sebagai dosa besar. Jika seseorang rajin sholat dan beribadah, namun lisannya suka berbohong, maka sholat dan ibadahnya akan sia-sia semata, karena kebohongan itu menghapus amal yang dilakukannya. Baik sholat beriman, itulah tadi 5 golongan orang yang rajin sholat, namun justru semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu dijauhkan dari 5 ciri golongan orang tersebut. Semoga video ini bisa menjadi wasilah dan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.